Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita belajar Al-Quran hadis. Hari ini yang kita pelajari adalah surat An-Nas. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasanya ya, berdoa dengan khusyuk ya. Tangannya diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar isi kandungan surat An-Nas. An-Nas artinya manusia. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar membaca atau melafalkan surat An-Nas. Masih ingat ya, kemarin yang kita baca ada 6 ayat dari surat An-Nas. Surat An-Nas merupakan surat yang ke-114 di dalam Al-Quran. Jadi urutannya surat An-Nas itu adalah 114 di dalam Al-Quran. Surat An-Nas diturunkan sesudah surat Al-Falaq. Surat An-Nas diturunkan di kota Mekah. Bukan di Surabaya ya, bukan di Jakarta juga loh ya, bukan. Surat An-Nas itu diturunkan di kota Mekah. Surat An-Nas merupakan golongan surat Makkiyah. Apa ya yang dimaksud surat Makkiyah itu? Ada yang tahu nggak? Baik, surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah atau pindah ke kota Madinah. Jadi kalau surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah pindah ke kota Madinah disebut golongan surat Makkiyah. Apa ya pesannya atau isi pokok kandungan surat An-Nas? Jadi, isi pokok kandungan surat An-Nas adalah perintah kepada manusia agar memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan setan dan manusia. Ingat ya,
kita memohonnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lainnya ya. Bagaimana ya cara berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari kejahatan setan dan manusia? Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita selalu berdoa dan selalu berzikir mengingat Allah dimanapun kita berada, pasti kita akan dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatan setan dan makhluk lainnya. Yang kedua yaitu selanjutnya, cara yang kedua agar kita dijauhkan dari kejahatan setan dan manusia yaitu rajin beribadah seperti sholat dan puasa. Jadi kalau kita selalu taat kepada Allah, patuh kepada perintah Allah, maka kita akan selalu dilindungi Allah dimanapun kita berada. Dilindungi dari kejahatan setan dan manusia. Caranya yang ketiga agar dijauhkan dari kejahatan setan dan manusia yaitu rajin belajar dan mengaji. Rajin belajar ini berarti kalian rajin menuntut ilmu, dan mengaji ini adalah kalian sering membaca Al-Quran ya. Jadi kalau orang yang selalu menuntut ilmu, rajin menuntut ilmu dan rajin membaca Al-Quran, maka insya Allah akan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatan setan dan manusia. Jadi jangan lupa selalu rajin belajar, rajin menuntut ilmu dan membaca Al-Quran. Yang keempat, selalu berperilaku baik kepada setiap orang. Kalau kita selalu berbuat baik kepada orang, maka orang lain pun akan berbuat baik kepada kita kan? Nah, jadi dimanapun jangan lupa selalu berperilaku baik kepada sesama. Kalau kita berlaku baik kepada orang, orang lain akan baik kepada kita, dan Allah pun akan memberikan kebaikan kepada kita. Nah, kesimpulan dari apa yang Bu Rifa sampaikan bahwa isi kandungan surat An-Nas itu adalah perintah kepada manusia agar selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar terhindar, dijauhkan dari kejahatan setan dan manusia. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara selalu berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara rajin beribadah seperti sholat, puasa, dan lainnya. Yang ketiga, selalu rajin menuntut ilmu atau belajar dan membaca Al-Quran atau mengaji. Dan yang keempat adalah selalu berbuat baik kepada orang lain. Nah, cara tersebut adalah agar kita dijauhkan dari
kejahatan setan dan manusia. Selanjutnya, Bu Rifa akan memberikan evaluasi seputar yang Bu Rifa sampaikan barusan. Pertanyaannya pokoknya berkaitan dengan apa yang Bu Rifa sampaikan. Instruksinya, pertanyaan nanti minta dibacakan oleh salah satu kedua orang tuamu atau saudaramu atau siapapun yang saat ini lagi bersama kamu. Lalu kamu menjawabnya dengan di video. Bu Rifa catat lagi ya, menjawabnya yaitu dengan di video. Baik, pertanyaan yang pertama, apa arti An-Nas? Mudah kan? Nah, tadi kan sudah Bu Rifa sampaikan ya. Bu Rifa ulangi pertanyaannya yang pertama, apa arti An-Nas? Gampang sekali ya. Yang kedua, ada berapa ayat ya surat An-Nas itu? Tadi juga sudah Bu Rifa sampaikan. Ada berapa ayat surat An-Nas? Pertanyaan yang ketiga, lafalkan atau bunyikan ayat yang keempat dari surat An-Nas. Sebelumnya kita juga sudah belajar melafalkan surat An-Nas dan kalian pasti sudah hafal surat An-Nas. Coba kamu lafalkan, bunyikan ayat yang keempat dari surat An-Nas. Pasti bisa kan ya semuanya? Pertanyaan yang keempat, nah ini juga tadi sudah Bu Rifa sampaikan. Yang menyimak dengan seksama pasti bisa menjawab. Pertanyaannya, apa isi kandungan surat An-Nas? Pertanyaan yang kelima atau yang terakhir, yaitu bagaimana caranya agar kita terhindar dari godaan setan ya? Dengan apa ya? Nah, tadi juga sudah Bu Rifa sampaikan, pasti bisa jawab ya. Bu Rifa ulangi yang pertanyaan nomor 5 ya. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari godaan setan? Oke, demikian pertanyaan evaluasi dari Bu Rifa. Jawabnya dengan di video. Paham ya semuanya? Dikirim ke Bu Rifa atau ke Classroom. Oke, semangat ya untuk mengerjakannya. Bu Rifa akhiri sampai di sini pertemuan kita kali ini yang membahas tentang isi kandungan surat An-Nas. Semoga apa yang Bu Rifa sampaikan bermanfaat dan kalian selalu juga mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku, kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa sesudah belajar. Membaca,
hamdalah dan doa akhir majlis bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.